Halo, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika kita sebagai orang Kristen. Dan di sini kami sudah mengangkat sebuah tema, yaitu pengaruh teknologi terhadap peribadahan pada pemuda dalam gereja. Perkenalkan, nama saya Afungker Fahmi dengan NIM 2202 1010342. Nama saya Priska Imareta dengan NIM 2202 10103057. Saya Martoli Manurung dengan NIM 2208 10 10 10 42. Saya Jennifer Anissa Turnep dengan NIM 2209 10 30 10 39. Saya Della Mariani Sagala dengan NIM 2208 1020 1150. Perkembangan teknologi pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan dan juga perkembangan teknologi dirasakan terutama dalam bidang komunikasi, di mana komunikasi terasa lebih cepat dan juga lebih mudah. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Kehidupan orang percaya, khususnya kita sebagai pemuda Kristen yang juga tak pernah lepas dari pengaruh teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi modern sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, teman, maupun tempat kerja. Sebagai generasi muda umat Kristiani yang sadar dan juga bertanggung jawab, perkembangan teknologi kita pandang sebagai anugerah Tuhan yang sudah diberikan dan harus kita jaga serta merawatnya. Pengaruh teknologi terhadap ibadah pemuda di gereja adalah topik yang penting untuk dibahas, karena pengaruh teknologi pada generasi muda saat ini sangat signifikan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada kegiatan keagamaan seperti ibadah di gereja. Penggunaan teknologi seperti smartphone, internet, dan media sosial dapat mempengaruhi gaya hidup dan perilaku pemuda di gereja, termasuk dalam hal kegiatan ibadah. Ini dapat mempengaruhi interaksi sosial, keterlibatan, dan pengalaman spiritual. Penggunaan teknologi juga dapat mengganggu konsentrasi dan refleksi selama ibadah. Maka dari itu, penting untuk membahas pengaruh teknologi pada ibadah pemuda di gereja agar kita dapat memahami perubahan yang terjadi dan menentukan cara untuk mengintegrasikan teknologi dengan cara yang positif dan berdampak baik pada pengalaman keagamaan mereka. Jemaat di gereja sering menggunakan teknologi komunikasi. Salah satunya ialah handphone pada saat mengikuti ibadah dan kurangnya keseriusan dalam beribadah serta tidak memperhatikan penyampaian firman Tuhan dengan baik. Sehingga mereka menjadikan gereja itu sebagai tempat pertemuan untuk saling memperlihatkan kesibukan mereka dengan smartphone mereka masing-masing. Dan ini sangat mengganggu jemaat lain yang serius dalam beribadah. Semakin hari, semakin banyak pemuda yang menggunakan aplikasi khusus yang memungkinkan mereka mengakses Alkitab ataupun nyanyian saat ibadah. Dalam hal ini, beberapa anggota gereja menentang perubahan ini. Kelompok ini biasanya terdiri dari orang-orang tua. Mereka menganggap membaca firman Tuhan atau bernyanyi dengan menggunakan ponsel tidak suci. Menggunakan ponsel saat ibadah hanya mengganggu konsentrasi, karena adanya godaan besar untuk melihat dan melakukan hal lain dengan ponsel tersebut. Hikmah ibadah semakin berkurang saat perhatian kita teralihkan pada hal-hal lain yang ditawarkan oleh berbagai aplikasi. Mereka mengatakan beberapa kejadian yang sering terjadi di mana ponsel seseorang jemaat berdering keras selama kebaktian berlangsung, sehingga benar-benar mengganggu jalannya ibadah. Di sisi lain, pengaruh teknologi terhadap ibadah pemuda di gereja dan orang Kristen tidak selalu berbicara mengenai tentang dampak negatif yang telah ditimbulkan. Lalu, berikut merupakan beberapa dampak positif teknologi terhadap ibadah di gereja. Yang pertama, kemudahan akses. Teknologi telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai sumber daya dan informasi tentang kegiatan gereja, jadwal ibadah, khotbah, dan pelajaran agama yang dapat membantu pemuda dalam memperdalam pengalaman iman mereka. Yang kedua, interaksi dan komunikasi. Teknologi juga memungkinkan pemuda di gereja untuk terhubung dengan sesama pemuda, pemimpin gereja, dan anggota jemaat lainnya melalui jejaring sosial, aplikasi chatting, email, dan media sosial lainnya. Hal ini dapat membantu dalam membangun komunitas yang lebih kuat dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan iman. Yang ketiga, teknologi memungkinkan pemuritan. Berbagai platform online juga menyediakan konten pendidikan Kristen seperti video khotbah, pelajaran Alkitab, buku elektronik, dan aplikasi pribadi yang dapat membantu pemuda dalam menumbuhkan iman dan mengeksplorasi konsep-konsep keagamaan yang lebih dalam. Namun, teknologi juga membawa tantangan moral bagi pemuda Kristen, misalnya akses mudah ke konten pornografi, game online yang merusak, dan perilaku negatif lainnya yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan dan moral. Maka, pemuda juga harus memperhatikan penggunaan teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, seperti menghindari penggunaan berlebihan, bergantung pada perangkat, atau kecanduan media sosial.
Sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan sikap memandang perkembangan teknologi dengan baik. Pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya teknologi merupakan cerminan sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Teknologi dalam pandangan Alkitab dapat ditemukan dalam Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berdasarkan bahan kutipan ayat ini, maka dituntut untuk setiap orang pribadi yang percaya atau sebutan lain bagi orang Kristen menjadi bijak dalam mendengar, lalu menjadi orang yang suka belajar atau menambah ilmu, sehingga kecanggihan tidak disikapi dengan negatif, namun dengan pertimbangan yang sangat bijak. Tuhan mengkehendaki segala pekerjaan untuk kebutuhan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan pengertian dan pengetahuan, keahlian dalam berbagai pekerjaan kepada seseorang, atau terdapat dalam Keluaran 35 ayat 31. Sebagai mitra Allah, maka manusia diberi kemampuan untuk mengetahui, namun tetap dalam rasa hormat dan tunduk terhadap otoritas Allah Sang Pencipta, atau terdapat di dalam Amsal 1 ayat 7. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap manusia tergantung dari motivasi, memiliki tujuan yang baik atau tidak. Agar kita tidak terperangkap dampak negatif dari teknologi, maka kita memerlukan hikmat Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman. Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan teknologi yang ada dalam iman. Kristen yang menjadi dasar teknologi adalah Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus menanamkan dampak sisi positif dan negatif penggunaan teknologi dalam bentuk pengajaran yang bertahap, seperti menonaktifkan HP saat beribadah dan tidak membuka aplikasi Alkitab dari handphone, melainkan dari Alkitab yang tercetak. Ibadah seharusnya menjadi momen yang sakral karena jemaat bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pengalaman beribadah harus diwarnai dengan unsur hormat, takjub, hikmat, kerendahan hati, dan sukacita.